Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal aida diyafatal adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal aiduna wal aidati rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Fitri yang kami muliakan, kita sudah memahami bersama bahwa tujuan dari berpuasa untuk menjadikan kita menjadi manusia bertakwa. Manusia bertakwa itu dalam bahasa modern, dalam bahasa sekarang ini, paradigma kita sekarang ini disebut sebagai manusia berkarakter. Hadirin, apa itu karakter? Banyak sekali batasan dan definisi. Setiap orang ditanya pasti punya pemahaman atau persepsi tentang karakter. Secara umum kita bisa mengatakan bahwa karakter itu adalah nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan dirinya, sesama manusia, lingkungannya, yang terwujud dalam sikap, perilaku, perbuatan, perasaan yang sarinya diambil dari ajaran agama, norma, norma hukum, norma budaya yang kita yakini dan berlaku di lingkungan sekitar. Namun dalam pemahaman yang lebih praktis, karakter itu adalah satunya kata dan perbuatan. Dalam bahasa kearifan lokal sering kita mengatakan taro ada, taro gau, ada nagau. Jadi dari pemahaman ini, kalau kita ingin memahami orang yang punya karakter, kita bisa mengecek simetriskah antara perkataannya dan perbuatannya, sejalan, selurus. Itulah orang yang berkarakter. Ada juga yang mengatakan, hadirin, karakter itu berani berbuat, berani bertanggung jawab meskipun tidak populer. Dari pemahaman ini kita bisa mengecek bahwa seseorang yang memiliki karakter kuat itu, kalau berbuat bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk pencitraan semata, bukan untuk popularitas diri,
tapi itu untuk kepentingan atau kemaslahatan umat. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa karakter itu adalah akhlak yang menjadi spontanitas manusia dalam berperilaku, sehingga kalau dimunculkan tidak perlu dia pikir-pikir lagi, spontan menyatu dalam dirinya. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik, hadirin, perbuatan baiknya itu berdasarkan dari pertimbangan untung rugi, baru dia berbuat, itu belum karakter dalam pandangan Al-Ghazali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang kami muliakan. Jadi dari batasan ini sangat jelas bahwa puasa yang kita jalani selama 30 hari penuh itu untuk membentuk kita menjadi manusia yang berkarakter, manusia yang taruh adat, taruh gaul. Dan dari situ kita membangun jati diri kita menjadi manusia yang berintegritas, berkomitmen. Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, komitmen dibutuhkan untuk bisa menjalankan prokes, protokol kesehatan. Dan komitmen ini perlu didukung oleh konsistensi, daya tahan, supaya protokol kesehatan itu bisa dipertahankan, seperti saat ini kita menjalankan ibadah sholat Id. Jadi hadirin, sungguh jelas bahwa puasa mengarahkan kita menjadi manusia yang memiliki integritas, yang menjadi manusia adana gaul. Dan ini sangat jelas dinyatakan dalam kitab suci, ancaman orang yang tidak bisa mempertahankan dan bisa menyelaraskan antara perkataan dan perbuatannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtana indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka besar bagi Allah mereka kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Jadi sesungguhnya hadirin, puasa yang telah kita jalani itu pengejauhan tahan dari kitab suci yang menjadi ciri manusia yang berintegritas, yang dalam dirinya ada pengawasan melekat, waskat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu selalu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kami muliakan, izinkan pada kesempatan ini secara singkat kami menyampaikan ciri-ciri orang yang memiliki karakter. Ada 3 yang ingin saya bentangkan secara singkat. Yang pertama, orang yang berkarakter itu memiliki nilai sebagai pedoman dalam berperilaku. Ada nilai, ada kompas, ada petunjuk. Tidak ikut-ikutan, tidak latah. Kita umat Islam memiliki nilai yang paripurna. Nilai moral, nilai agama kita sudah jelas. Kitab suci kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nilai kebangsaan, nilai lokal, local wisdom, local genius, lengkap kita punya nilai. Tapi mengapa kita sering tidak menjadi umat yang memiliki prinsip? Ikut-ikutan, latah kita. Apalagi generasi muda kita.
mabala i televisi lokatoi mabala. Balapan di televisi itu racing, sah, itu balapan yang terorganisir, kontes, pertandingan. Tapi apa yang terjadi dengan generasi kita? Balapan liar di tengah jalan yang mengganggu ketentraman, ikut-ikutan tanpa nilai, tidak berkarakter. Ini yang perlu menjadi perenungan kita. Itulah sebabnya nilai adalah pedoman utama untuk bisa membuat kita menjadi manusia yang berkarakter. Ciri yang kedua hadirin, orang yang berkarakter adalah tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan zaman. Zaman berubah, tapi dia tidak terombang-ambing. Dan ciri manusia yang tidak terombang-ambing oleh perubahan zaman, tidak mudah mengeluh dengan tantangan hidup. Tapi coba kita perhatikan kehidupan kita di sekitar, termasuk diri kita. Mental kita adalah mental lembek, spoil generation. Sedikit-sedikit mengeluh, mau puasai lapar mengeluh, sudah buka puasa kekenyangan mengeluh, tidak bisa salat tarawih karena loyoki kekenyangan, masoladei, ketiduran, bermimpi, mimpinya mengeluh juga. Kapan tidak mengeluh? Generasi atau umat yang suka mengeluh tidak bisa diajak untuk membangun umat. Karena orang yang suka mengeluh selalu melihat hidup ini dengan pandangan yang negatif, gelap, selalu negatif, buruk sangka, selalu hanya terfokus pada dirinya dan tidak bisa diajak untuk memikirkan umat. Itulah sebabnya kita perlu menyadari akan kondisi persoalan realitas umat kita ini. Apalagi dalam kitab suci sudah dicirikan itu manusia yang suka mengeluh. Innal insana khuliqa halua. Sesungguhnya manusia diciptakan itu suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua. Dan bila mana diberi kebaikan, dia jadi kikir. Lihatlah realitas umat kita. Rajin sekali datang kalau ada masalahnya, curhat, rajin datang terus. Tapi kalau dapat kebaikan tidak muncul. No good, no news is a good news. Kalau tidak ada beritanya, baik-baik gitu. Itulah sebabnya hadirin, dengan ciri karakter yang kedua ini, sejatinya dengan hikmah Ramadan yang kita jalani, yang kita munculkan adalah manusia yang memiliki positive thinking, berpikir positif, mencoba mengambil hikmah dari kejadian negatif atau apa yang menjadi masalah di depan matanya. Dan itu jelas dasarnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa saja kamu menyukai sesuatu padahal buruk bagimu, dan bisa saja kamu membenci sesuatu padahal baik bagimu. Pandemi hal yang negatif, tapi kita bisa mengambil hikmah hadirin. Hikmahnya adalah konsolidasi diri, revitalisasi diri,
konsolidasi internal dalam kehidupan kita, memahami diri yang tidak berdaya dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kuat dengan pandemi COVID-19. Kita bisa memahami fungsi kehalifaan kita. Dilarang mudik, kita mengambil hikmahnya. Tidak apa-apa kalau kita tidak mudik. Kita mengambil hikmahnya. Kita bisa berlebaran, beridul fitri dengan keluarga kecil kita sambil kita bisa berintrospeksi. Itu hikmah positif yang kita ambil dari apa yang kita lihat sebagai hal negatif yang terjadi di sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang kami muliakan, ciri ketiga dan terakhir, orang yang berkarakter adalah kesetiaan terhadap komitmen yang telah dipilih. Kenapa dia setia? Kenapa dia komit? Karena dia memiliki daya tahan terhadap apa yang dia yakini sebagai kemuliaan. Dari ciri ini sederhana, kita ingin melihat orang yang berkarakter, daya tahan. Bukan semata keyakinan akan kemuliaan, tapi lihat daya tahannya. Dulu waktu masih menjadi biasa-biasa, sombere sekali orangnya. Itu puang, terbantu kah? Sombere, low profile. Tapi setelah menjadi orang penting, sudah tidak ada somberenya. Yang muncul adalah arogansi, sombong, mau bangkak, mau tampuk, mau cingkak. Bukan berkarakter itu. Kenapa? Karena tidak ada daya tahannya. Dulu waktu masih miskin, sederhana sekali hidupnya. Setelah dia menjadi kaya, sudah tidak sederhana nih. Hingan, glamor penampilan. Artinya apa? Tidak ada daya tahan mempertahankan apa yang disebut dengan kesederhanaan yang diyakini sebagai kemuliaan. Itulah sebabnya hadirin, dengan 3 ciri ini harapan kita setelah selesai puasa Ramadan dan kita tutup dengan sholat Id secara berjamaah, kita bermetamorfosa untuk membangun jiwa karakter yang kuat. Apalagi bangsa kita ini menggalakkan pendidikan karakter supaya kita tidak jatuh ke titik nadir krisis karakter. Coba lihat anak-anak muda kita suka berbohong, di sekolah suka menyontek, apalagi masa pandemi sekarang. Narkoba, pergaulan bebas, minuman keras, perilaku terorisme yang mencederai upaya untuk membangun karakter yang termasuk juga yang perlu direnungkan adalah melihat kembali pembelajaran akhlak anak-anak kita. Pembelajaran akhlak janganlah sampai tidak bergigi dalam kehidupan kita. Pembelajaran akhlak jangan hanya menjadi hafalan belaka, tapi bagaimana bisa mempengaruhi sikap anak kita dalam perilaku sosial mereka sehari-hari. Ya, tidak kalah pentingnya sekarang adalah akhlak untuk menghargai yang berbeda dengan kita. Bagaimana menjadikan nilai ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Ajaran rahmat itu bukan pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak tumbuh menjadi manusia yang suka mengklaim kebenaran sepihak. Kita coba berefleksi dengan pembelajaran sejarah Islam kita. Yang selalu dihafal anak-anak kita adalah pembelajaran tentang perang Rasulullah. Perang terus.
Padahal dari 23 tahun misi kenabian Rasulullah, hanya 80 hari digunakan untuk berperang. Tapi hanya itu yang kita selalu hafal dari kecil. Nama-nama perang. Siapa membunuh bersiapa, siapa membunuh berapa. Sehingga yang dimunculkan adalah heroisme perang anak-anak kita. Yang dimunculkan adalah benci terhadap mereka yang berbeda. Yang seharusnya dibangun adalah akhlak untuk bisa menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Itulah fungsi kita menjalankan puasa Ramadan, untuk memahami yang berbeda dengan kita. Dalam istilah modernnya sering disebut learning to know, belajar memahami. Learning to do, belajar melakukan. Learning to be, belajar menjadi. Dan learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang kami muliakan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk membangun karakter kuat dalam rangka menjadikan kita menjadi manusia bertakwa? Jawabannya terhampar semua di sekitar kita. Kita memiliki ajaran puasa yang seharusnya tidak dijadikan sebagai ibadah rutinitas, mekanis belaka. Berlalu puasa, berlalu juga nilai-nilai karakter dalam ajaran puasa. Mari kita hidupkan pasca Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran kedisiplinan, ajaran memahami yang berbeda, ajaran integritas, ajaran kejujuran, ajaran kesabaran. Mari kita wujudkan setelah Ramadan ini selesai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, berkeluarga, bermasyarakat, berkantor, bertransaksi, bernegara, kita wujudkan nilai-nilai puasa Ramadan untuk membangun karakter. Karena sesungguhnya hadirin, puasa diwajibkan kepada kita bukan untuk meneguhkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk kemaslahatan kita membangun tatanan umat yang kuat. Itulah sebabnya dengan pancaran iman dan takwa yang kita raih 30 hari penuh menjalankan puasa, itu akan membawa nilai fitrah kesucian kepada diri kita. Dan itulah sebabnya pada hari ini 1 Syawal disebutlah sebagai hari Idul Fitri, kembalinya manusia kepada kesucian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kembali kepada fitrah dan menuju bermetamorfosa menjadi manusia yang bertakwa, yang menjadi tujuan tertinggi dari ibadah puasa Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal muslimuna hadirun usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa dan memanjatkan kehusyuan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu. Kami sadar bahwa kami masih sering sangat jauh dari praktik-praktik ajaran Islam yang benar. Tidak sedikit di antara kami yang selalu merasa benar sendiri sementara orang lain salah. Tidak jarang di antara kami yang selalu merasa sok suci sementara orang lain masih kotor. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya Kamu tidak mengampuni, maka kami akan mengalami kesulitan yang tiada tara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kedua orang tua kami, berkatilah keduanya, berikanlah tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengadu kepadamu, mengetuk pintu kasih-Mu.
Selamatkanlah kami dari malapetaka dan bencana yang kami tidak sanggup untuk menanggungnya. Hanya kepadamu-lah kami memperhadapkan ketidakberdayaan kami. Bukalah pintu hati kami, ya Allah. Sinarilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Ajarilah kami cara terbaik untuk saling menyayangi dan menghormati. Hanya kepadamu-lah kami memperhadapkan gejala kebangkrutan moral kami. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'mihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.